Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Silakan, dapat foto tidak tahu apa-apa. Di SP12. Puluhan warga SP12 Mimika turun ke jalan membawa senjata tajam karena keluarganya tewas ditabrak. Bakar sesama rekan pesta miras, seorang pemuda di Mimika diringkus polisi. Natal masih 2 pekan, namun penumpang kapal di Merauke sudah melonjak. Arus penumpang kapal laut di Pelabuhan Yosudarso Merauke mulai mengalami lonjakan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari data PT Pelni Merauke, jumlah penumpang yang tiba menggunakan KM Tatamilau lebih dari 800 orang atau meningkat dibanding hari biasa yang hanya berkisar 500 hingga 600 penumpang saja. Penumpang yang turun di Merauke sebagian besar merupakan perantau yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Mereka berasal dari berbagai daerah, di antaranya Kabupaten Asmat, Kabupaten Sorong, dan Provinsi Maluku Utara. Mayoritas penumpang mengaku memilih mudik menggunakan kapal laut karena dinilai lebih murah dan terjangkau dibandingkan moda lain. Ini dalam rangkaian apa? Mau Natalan, Tahun Baru di Merauke ya? Iya, Natalan, Tahun Baru. Oh, dengan orang tua di sini? Iya. Oh, berarti liburan ya? Iya. Berapa lama rencana baru balik lagi ke Asmat ini? Januari. Dari mana deh? Asmat? Iya. Ke kota ini Merauke dalam rangka apa Natalan ya? Dengan keluarga? Iya. Nanti liburan, ini liburan berarti ya? Liburan, sampai kapan itu? Januari baru pulang ya? Pelni Merauke memperkirakan arus puncak mudik kapal laut akan terjadi H-5 Natal atau sekitar tanggal 20 Desember. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menghadapi cuaca ekstrem dengan curah hujan berintensitas tinggi, di wilayah Papua Selatan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke meningkatkan kewaspadaan. Untuk membantu warga, tim SAR menyiagakan personel serta peralatan pendukung operasi penyelamatan. Kepala Operasi SAR Merauke, Matius Ambarura, mengatakan tim SAR akan fokus memantau wilayah Kumbe dan sekitarnya, serta area yang berdekatan dengan garis pantai. Menurut Matius, tim SAR saat ini bersiaga penuh mengantisipasi bencana. Cuaca sekarang ini ekstrim, jadi kami himbau dari Basarnas bahwa kepada masyarakat yang aktivitas baik di laut maupun di sungai untuk mencari ikan atau dan sebagainya atau dalam penyeberangan, tolong diperhatikan safety dan hati-hati, utamakan keselamatan baik diri sendiri maupun ada saudara yang ikut kepada bapak-bapak atau ibu tersebut. Karena memang dalam Desember ini kita sudah memasuki musim hujan. Nah, jadi kita di Merauke ini dataran-datarannya rendah, jadi usahakan antisipasi jangan sampai ada yang hal-hal yang tidak diinginkan. SAR Merauke mengimbau masyarakat berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari perjalanan jauh yang tidak mendesak dan aktivitas di tengah cuaca ekstrem saat ini. Tim SAR juga akan merespon cepat apabila terjadi situasi darurat di wilayah Papua Selatan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 1.200 personel gabungan terdiri dari nelayan, ojek online, petani dan warga, serta TNI dan Polri mengikuti apel Mitra Kamtipmas pada hari Selasa di halaman Mapolda Papua Baru, Kota Jayapura. Apel ketertiban masyarakat ini sengaja digelar menjelang Natal dan Tahun Baru. Polda Papua berupaya merangkul seluruh kalangan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga Kamtipmas melalui pendekatan kolaboratif dan humanis. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan apel ini penting karena melibatkan masyarakat. Yang hadir cukup banyak, kurang lebih ada sekitar 1.000 orang lebih.
Ini menunjukkan bahwa situasi Kamtimas di wilayah Papua ini merupakan wujud dari kerja kolaborasi semua pihak. Jadi bukan hanya tanggung jawab salah satu stakeholder, tapi guna mewujudkan Kamtimas yang kondusif, disiplin dan berlalu lintas. Ini merupakan kerjasama, kerja kolaborasi, kerja sinergi dan semua pihak. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini untuk wilayah Papua boleh dikatakan sangat kondusif. Jadi kita berharap pada saat nanti perayaan Natal dan Tahun Baru, Papua tetap dalam kondisi kondusif. Usai apel, Wakapolri bersama Gubernur juga melihat langsung peralatan kesiapsiagaan bencana yang dimiliki Polri, TNI, serta Basarnas. Warga diimbau membantu Polri menjaga kedamaian, terutama saat Natal dan Tahun Baru. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pencarian terhadap Julianus, korban yang tenggelam di Sungai Digul, Kabupaten Boven Digul, pada hari Selasa memasuki hari ketiga. Hingga hari Selasa, upaya pencarian belum membuahkan hasil. Kepala Kantor SAR Merauke, Rudi, mengatakan tim SAR memperluas area pencarian di sekitar lokasi kejadian dari jarak pencarian 1 km ditambah menjadi hingga 2 km di alur Sungai Digul. Sampai pada update kami melaporkan ini, korban belum ditemukan. Adapun potensi yang terlibat di dalam pencarian tersebut adalah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke sendiri, kemudian dari Polsek dan Koramil di Boven Digul. Dan hasil masih nihil. Mungkin pencarian diperluas atau gimana? Iya, untuk rencana operasi kami pada hari ini yang kami mulai tadi pada pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Timur, kami sudah meluaskan operasi pencarian kurang lebih 2 mil dari lokasi awal. Dan setelah kami pertimbangkan dengan kondisi cuaca dan arus yang terjadi di sungai tersebut, itulah titik yang kami laksanakan sejauh 2 mil. Kakansar menambahkan kendala utama yang dihadapi tim di lapangan adalah arus sungai yang cukup kuat di sekitar TKP. Tingginya arus menyulitkan proses penyisiran dan menjadi salah satu hambatan dalam operasi pencarian. Julianus tenggelam pada hari Minggu saat berenang di Sungai Digul. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Boven Digul, Papua Selatan. Bank Indonesia Papua meluncurkan program Semarak Rupiah di hari Natal untuk memenuhi kebutuhan uang baru yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebesar 27,6 miliar rupiah khusus untuk penukaran di Kota Jayapura. Jumlah tersebut meningkat 100% lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini adalah merupakan komitmen Bank Indonesia untuk mendekatkan layanan Bank Indonesia kepada masyarakat, ya, agar masyarakat dapat merayakan ya Natal dengan tentunya dapat memperoleh uang rupiah sesuai dengan kebutuhan mereka, ya, yang tadi saya sampaikan tentunya dalam kondisi yang layak edar, yang sesuai dengan kebutuhan baik itu pecahan maupun jumlahnya. Inilah bentuk komitmen Bank Indonesia, dan Bank Indonesia menyadari bahwa ini tidak dapat dilakukan Bank Indonesia sendiri. Selain menyediakan uang tunai, Bank Indonesia juga menggiatkan edukasi literasi keuangan melalui gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Wakil Gubernur Papua Arya Kurumaropen mengapresiasi langkah Bank Indonesia mengingatkan batas penukaran uang hingga 5 juta rupiah per orang. Ia meminta Bank Indonesia mendorong layanan kas keliling menjangkau rumah ibadah dan sekolah. Kita berharap ke depan terus ditingkatkan sehingga layanan-layanan seperti ini kepada masyarakat kita bukan hanya di wilayah perkotaan tetapi bisa menyentuh sampai kepada mereka yang ada di daerah yang jauh dari layanan-layanan perbankan, terutama yang di luar-luar. Terima kasih kepada Bapak Papua hari ini bisa hadir, dan kehadiran perbankan juga cukup dirasakan oleh masyarakat ketika ini bisa terlayani sampai di tingkat yang paling pelosok. Bank Indonesia menyiapkan 7 kas titipan yang tersebar di 6 provinsi, di mana layanan penukaran berlangsung hingga 23 Desember. BI mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi pintar melalui gawai masing-masing, sehingga dapat mempersingkat waktu penukaran dan menghindari antrian panjang. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Otoritas Jasa Keuangan Papua menerima 90 kasus pengaduan pinjaman online ilegal periode Januari hingga akhir tahun ini. Sebagian besar peminjam adalah kalangan usia muda. OJK akan terus memberikan edukasi kepada generasi muda dan masyarakat setempat agar tidak mudah terjebak dalam pinjaman online ilegal. Dari 90 laporan yang diterima, sebagian besar korban mengaku tertarik lewat kemudahan pencairan dana. Namun belakangan mereka terjerat bunga tinggi dan intimidasi dari para penagih yang tidak terdaftar sebagai lembaga keuangan resmi. Saat ini OJK sudah membentuk Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal untuk menindak setiap aktivitas keuangan ilegal yang terjadi di bumi Cendrawasih. Terkait 90 laporan pinjaman online, tentunya sudah kami masukkan ke dalam APPK, yaitu kontak pelayanan pengaduan 157 kami. Tentunya apabila dari entitas tersebut tidak memiliki izin, tentunya akan kami lakukan penindakan dengan cara penutupan aktivitas tersebut agar masyarakat lebih waspada dan bisa mengetahui atau mengecek mana saja dari pinjaman yang terdaftar dan berizin OJK. OJK mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran dana cepat dari lembaga yang tidak memiliki legalitas yang jelas. OJK turut mendorong lembaga keuangan resmi seperti bank untuk dapat hadir dan memberikan kemudahan sehingga masyarakat memiliki pilihan yang aman dalam mengakses jasa keuangan. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kasus pembakaran seorang pria paruh baya yang terjadi pada 5 Mei 2025 lalu akhirnya terungkap. Pelaku adalah Pance alias Putra, seorang pemuda yang berbulan-bulan melarikan diri pada hari Senin menyerahkan diri ke Mapolres. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildario Budiman mengatakan pelaku mengakui perbuatannya saat itu dipengaruhi minuman keras. Korban saat itu berpesta miras bersama pelaku dan 6 rekan mereka. Namun pelaku tersinggung dengan kata-kata korban sehingga membeli bensin lalu membakar korban di lokasi. Selanjutnya pada pukul 24 waktu setempat, korban datang dan bergabung minum dengan kami selama 2-3 jam. Selanjutnya korban bergabung dan bicara sembarang menyampaikan kepada saya. Selanjutnya saya membeli bensin botolan yang di sekitar lokasi. Selanjutnya saya kembali ke lokasi tersebut, kami minum dan saya siram korban dengan menggunakan bensin. Selanjutnya saya bakar korban dengan menggunakan korek api gas. Pelaku saat ini mendekam di sel Mapolres Mimika dan dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Polisi juga sudah menyita barang bukti meliputi 6 kaleng minuman beralkohol, pakaian korban, tongkat korban, dan botol bekas bensin yang digunakan untuk membakar korban. Igobat Memolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Hujan deras terus mengguyur wilayah Merauke dan menyebabkan genangan air di sejumlah kawasan. Kondisi semakin parah dengan fenomena pasang air laut yang melanda kawasan pesisir. Pemerintah Kabupaten Merauke mengimbau warga waspada dan melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan banjir besar. Bupati Merauke Yosef Gepse mengingatkan masyarakat dampak banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ia meminta masyarakat membersihkan drainase serta tidak membuang sampah sembarangan agar aliran air tetap lancar. Maka saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Merauke yang pertama itu memperhatikan kebersihan di lingkungan masing-masing, baik di parit, di got, maupun di drainase di lingkungan masing-masing. Sebisa mungkin kita sama-sama bergotong royong untuk membersihkan lingkungannya melalui jajaran lurah, RT, RW, dan peran serta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Merauke. Bupati juga meminta masyarakat selalu memantau informasi cuaca dari BMKG sebelum beraktivitas di luar rumah. Saat ini Pemkab sudah menyiagakan tim siaga bencana khususnya untuk penanganan banjir. Tim ini akan segera bergerak melakukan evakuasi jika terjadi bencana banjir. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dapat potong tidak tahu apa-apa. Di SP12.
Puluhan keluarga korban membawa senjata tajam dan panah memblokade jalan SP12 Mimika. Kematian bocah diduga karena dibegal. Keluarga korban brutal setelah mengetahui anak mereka meninggal akibat dibegal. Petugas kepolisian langsung menindaklanjuti laporan dan mendatangi TKP serta mengevakuasi jenazah ke RSUD Mimika. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildario Budiman mengatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan kasus ini merupakan kecelakaan tabrak lari, bukan tindak pidana begal. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban kecuali luka di bagian belakang kepala yang diduga akibat benturan saat korban ditabrak kendaraan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku tabrak lari tersebut. Itu murni kecelakaan. Jadi untuk kronologisnya yang bersangkutan bersama 3 orang rekannya berboncengan motor bertiga dalam kondisi dipengaruhi alkohol. Kemudian mereka terjatuh. Kemudian begitu terjatuh, keterangan dari rekannya ini dia mau menolong, kemudian ada kendaraan dari belakang yang menabrak. Nah, sementara kita sudah olah TKP, kemudian kita juga sudah cek CCTV di sekitar, kemudian untuk 2 rekannya atau temannya sudah kami amankan untuk diminta keterangan. Jenazah sudah di RSUD, tadi malam sudah selesai visum, tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun ada hanya semacam benturan. Setelah menerima penjelasan resmi dari pihak kepolisian, keluarga korban menyampaikan permohonan maaf atas aksi yang mereka lakukan di jalan raya. Keluarga mengaku bertindak karena menyangka anak mereka meninggal akibat pembegalan. Jadi pikiran kami muncul tadi anak saya itu dibunuh atau dipotong oleh begal. Tetapi dengan aksi yang kami lakukan, pihak Kemana dalam hal ini Pak Kapolres, kemudian Kasat Reskrim, yang mana sudah bekerja keras dan sudah menangkap pelaku. Pelaku dalam hal ini bukan pelaku pembunuhan begal, tetapi anak-anak ini korban laka lantas. Jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Kasus ini dipastikan sebagai murni kecelakaan tabrak lari. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Oron mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.